Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Zahrani. Saya dari semester 6A MPI. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pemikiran filsafat pendidikan Islam Muhammad Abduh, yang mana beliau memperbaharui kurikulum, metode pengajaran, dan relevansinya bagi pendidikan Islam kontemporer. Yuk kita masuk ke pembahasan utama. Teman-teman, dalam memetakan bagaimana respon umat Islam saat menghadapi arus modernisasi Barat, Profesor Az-Zumardi Azra mengategorikan gerakan pembaruan ke dalam 4 orientasi ideologis. Yang pertama, ada kelompok konservatif tradisional, yaitu mereka cenderung menolak perubahan dan memilih mempertahankan tradisi lama secara kaku. Dan yang kedua, modernis reformis. Nah, disinilah posisi pemikiran Muhammad Abduh berada, di mana beliau secara adaptif dan rasional berusaha memadukan nilai esensial Islam dengan sains modern. Lalu, yang ketiga adalah kelompok modernis sekuler, yang mengadopsi total sistem Barat dan memisahkan secara tegas urusan agama dari pendidikan umum. Dan yang terakhir, Puritan fundamentalis, yang menuntut pemurnian total dan menolak produk modernitas demi kembali ke praktik Islam generasi awal secara tekstual. Kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu langkah pembaruan Muhammad Abduh di Al-Azhar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aksi nyata beliau saat berkiprah di Universitas Al-Azhar. Yang pertama, menaikkan gaji guru atau dosen yang kurang mampu. Yang kedua, membangun Ru'aq Al-Azhar sebagai pemondokan dosen dan siswa. Dan yang ketiga, mendirikan Idara Al-Azhar atau Dewan Administrasi. Yang keempat, memperbaiki kondisi perpustakaan. Yang kelima, mengangkat staf sekretaris pembantu Syekh Al-Azhar. Dan yang keenam, mengatur libur lebih pendek, masa belajar lebih panjang. Yang ketujuh, menambah mapel, berhitung, aljabar, sejarah Islam, bahasa dan sastra, geometrik dan geografi. Dan yang terakhir, menghilangkan uraian bertele-tele. Empat agenda pembaruan menurut Gibb. Secara kontekstual, seluruh gerakan reformasi pendidikan Muhammad Abduh ini bertumpu pada 4 pilar agenda pokok. Yang pertama, purifikasi atau pemurnian, yaitu membersihkan akidah Islam dari noda bid'ah, kufarat, dan sinkretisme yang membuat umat menjadi pasrah dan statis. Yang kedua, reformasi, membenahi pendidikan tinggi Islam di Al-Azhar, belajar sains modern dan filsafat, tak hanya kitab klasik. Yang ketiga, pembelaan Islam, melalui risalah Tauhid, mempertahankan jati diri Islam dari pengaruh asing secara keilmuan. Dan yang terakhir, yaitu reformulasi, membuka kembali pintu ijtihad, membangun ulang ajaran Islam selaras pemikiran modern. Masuk ke slide yang kelima, 4 gagasan Muhammad Abduh yang tetap relevan. Yang pertama, kritik dikotomi ilmu. Ilmu agama dan ilmu umum itu harus terintegrasi, bukan dipisah dasar kurikulum terpadu masa kini. Dan yang kedua, pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang menyeimbangkan akal, kognitif, dan moral atau spiritual untuk sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga, reformasi metode ajar, yaitu menolak hafalan semata, mengutamakan diskusi, analisis, dan berpikir kritis. Dan yang keempat, kesejahteraan guru. Penggajian guru yang layak sebagai persyaratan mutu pengajaran. Beliau
kayak membayar gaji guru itu sesuai dengan apa yang guru itu ajar. Masuk ke metode kurikulum dan metode pengajaran. Nah, untuk mewujudkan kurikulum yang holistik tersebut, Muhammad Abduh menawarkan rekonstruksi kurikulum berjenjang yang disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. Ada 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimana untuk pendidikan dasar ada akidah Islam, Al-Quran dan Hadis, fikih dan akhlak, sejarah Islam, ringkasan. Pendidikan menengah, akidah Islam lanjutan, fikih dan akhlak, penekanan kegunaan, sejarah Islam, logika, penalaran, dan diskusi. Untuk pendidikan tinggi, akhlak, usul fikih, sejarah Islam, tafsir hadis, bahasa Arab, dan ilmu kalam. Kita masuk ke slide ke-7, yaitu metode mengajar mikro. Ada 5 metode yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, pemahaman konsep, yaitu guru menjelaskan isi teks agar siswa tidak bosan dan memahami makna pembelajaran. Yang kedua, tanya jawab, yaitu siswa diberi ruang bertanya, memupuk keberanian berpendapat dan membantah. Yang ketiga, latihan dan pengalaman. Nah, di sini anak dilatih beribadah. Guru bahkan mencontohkan tata cara sholat di depan kelas. Yang keempat, keteladanan. Guru dan kepala sekolah menjadi panutan moral lewat perilaku sehari-hari. Yang dimana guru mencontohkan secara langsung sikap mereka. Dan yang terakhir yaitu cerita. Nah, di sini kisah menceritakan tentang kisah perjuangan Nabi, sahabat, tabi'in, dan ulama untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, yang ini yaitu metode makro, yang mana sekolah sebagai sistem. Sekolah digambarkan sebagai sistem yang bergerak dan saling mempengaruhi antar unsurnya. Ada 3, yaitu yang pertama kepala sekolah. Ya, yang di sini kepala sekolah berkapasitas sesuai tujuan kurikulum, memahami dan mengamalkan agama, ahli ilmu modern, disegani dan mampu mengontrol dan memperbaiki. Yang kedua, guru. Guru di sini harus berakhlak baik, mampu mendidik, memahami kemampuan siswa, kesejahteraannya diperhatikan lewat kenaikan gaji. Dan yang ketiga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Di sini harus turut bertanggung jawab atas pendidikan, tujuan pendidikan agar dapat tercapai. Ini kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, pembaruan menyeluruh, integrasi ilmu, dan sistem berjenjang. Yang dimana pembaruan ilmu itu mengatasi dualisme pendidikan lewat purifikasi, reformasi, pembelahan Islam, dan reformulasi. Yang kedua, integrasi ilmu, yang dimana menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang terakhir, sistem berjenjang, yaitu kurikulum dan metode pengajaran, yang dimana kurikulum itu dari dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Untuk metodenya ada 2, yaitu metode mikro dan metode makro. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.